Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam mata pelajaran Geografi kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Kebumen. Pada pagi hari ini materi kita adalah dasar-dasar pemetaan. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi kali ini kita sudah sampai pada KD 3.2, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, kemudian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Kemudian ada juga KD 4.2, yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Nah, dalam kompetensi dasar ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada menjelaskan dasar-dasar pemetaan. Nah, untuk KD ini nantinya akan kita bagi menjadi 6 pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang dasar-dasar pemetaan. Kemudian pertemuan 2 akan kita bahas mengenai jenis peta dan penggunaannya. Pertemuan ketiga kita akan bahas tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Pertemuan keempat akan membahas jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Pertemuan kelima akan membahas dasar-dasar sistem informasi geografis atau SIG. Dan pertemuan ke-6 akan membahas tentang teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Nah, untuk pagi hari ini kita hanya akan membahas satu indikator, yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Untuk tujuannya, nanti diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan peta, kemudian peserta didik dapat menjelaskan proyeksi peta beserta macam-macamnya. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi peta, dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan komponen dalam suatu peta. Untuk rencana evaluasinya, seperti biasa akan saya berikan tugas individu sebagai salah satu evaluasi dalam pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Kita ada 4 materi, langsung saja masuk ke pengertian peta. Nah, menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ilmu yang secara khusus mempelajari teknik pembuatan peta disebut dengan kartografi, sedangkan orang yang membuat peta disebut dengan kartografer. Kemudian untuk proyeksi peta, ini materi kita yang kedua. Nah, proyeksi peta adalah teknik penggambaran dari bentuk bumi yang bulat ke bidang datar. Dalam membuat peta tentunya terdapat beberapa masalah, seperti bagaimana cara membuat peta yang akurat dari objek bulat seperti bumi menjadi sebuah bidang datar gitu kan. Nah, solusinya yaitu menggunakan proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini nantinya akan membuat sebuah perubahan suatu hasil pengukuran terhadap bentuk aslinya. Nah, itu disebut dengan distorsi. Nah, untuk proyeksi peta itu ada beberapa macam. 2 pengelompokan dari proyeksi peta, yaitu berdasarkan bidang proyeksinya dan juga berdasarkan ketentuan geografis. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi peta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proyeksi azimutal atau bisa disebut juga dengan zenital. Nah, proyeksi ini merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Nah, ini gambarnya. Jadi, ini tuh menggunakan bidang datar. Nah, bidang datarnya tuh yang ini.
kemudian berpusat pada satu titik. Nah, satu titiknya tuh ini gitu. Kemudian proyeksi azimutal dibedakan menjadi 3. Ada normal, yang mana dia itu bidang proyeksinya bersinggungan dengan wilayah kutub. Ini yang normal bersinggungan dengan wilayah kutub. Kemudian transversal itu bersinggungan dengan tegak lurus dengan ekuator. Nah, ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus dengan ekuator. Kemudian proyeksi azimutal oblique. Bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator, salah satu. Nah, dia itu menyinggung kutub maupun ekuator. Gitu pada intinya. Kemudian yang kedua ada proyeksi silinder. Oke, proyeksi silinder merupakan proyeksinya itu berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Nih, bentuknya tuh silinder. Ini pada gambar di sini juga sudah tercantum bentuknya silinder ya. Dan gambar yang dihasilkan berupa bidang datar. Kemudian bentuk proyeksi silinder dinilai sangat cocok untuk menggambarkan luas dari suatu wilayah khatulistiwa atau lintang rendah itu di sekitaran sini. Nah, ini sangat cocok untuk menggambarkan wilayah khatulistiwa atau lintang rendah. Kemudian yang ketiga, proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut itu merupakan proyeksi peta yang proyeksinya itu berbentuk kerucut dan menyinggung bola bumi. Nah, ini bentuknya kerucut. Ini ya, bentuknya kerucut. Dan proyeksi yang dihasilkan ya seperti ini. Bentuknya seperti segitiga. Nah, proyeksi ini sangat cocok untuk menggambarkan lintang menengah. Dan proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada pertama normal atau standar jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Nah, ini garis singgungnya tuh menghadap ke utara atau ke arah atas gitu. Kemudian proyeksi kerucut transversal jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi itu tegak lurus. Nah, ini sekitar 90 derajat ya. Nah, ini kemudian proyeksi kerucut oblique jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi berbentuk miring. Nah, di sini berbentuk miring sekitar 180-an derajat gitu. Nah, itu merupakan macam proyeksi berdasarkan bidang datarnya. Lanjut ke pengelompokan yang kedua, proyeksi peta berdasarkan kesesuaian geometris. Nah, berdasarkan kesesuaian geometris itu juga biasa disebut dengan 3 syarat utama dalam membuat peta. Untuk syarat yang pertama adalah ekuivalen, artinya luas permukaan yang digambarkan di peta itu sama dengan luas sebenarnya. Jadi pada intinya kalau ekuivalen itu merupakan persamaan luas. Kemudian yang kedua ada konform, artinya besar sudut atau arah sudut garis yang digambarkan di peta itu sama dengan besar sudut sebenarnya. Jadi kalau konform itu merupakan persamaan sudut. Kemudian yang ketiga ada equidistant, artinya jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya. Jadi equidistant itu pada intinya merupakan persamaan jarak. Kita lanjut ke fungsi peta. Jadi fungsi peta secara umum itu dibagi menjadi 6. Sebenarnya banyak, tapi yang saya ambil itu hanya 6. Yang pertama
Peta itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, kemudian memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, kemudian menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, dan yang terakhir, merupakan salah satu alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Oke, lanjut ke komponen peta. Nah, komponen peta itu ada banyak sekali ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk menjelaskan komponen peta, nanti akan kita coba analisis komponen peta yang ada di slide ini. Kira-kira komponen peta yang tercantum itu apa saja gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, komponen peta yang pertama ada judul peta. Nah, dari peta di slide sebelumnya, judul petanya adalah peta tingkat kerawanan banjir Desa Karanggembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Nah, itu merupakan judul petanya. Nah, di setiap peta harus memiliki judul karena memuat isi dari peta tersebut. Judul pada peta umum dan tematik itu tentunya berbeda. Nah, kalau contoh yang di slide sebelumnya itu merupakan contoh peta tematik karena dia itu memiliki tema tertentu, yaitu tentang bencana banjir. Nah, kalau di peta umum itu judulnya hanya menyebutkan wilayah daerah yang terdapat pada peta tersebut, misalnya peta Provinsi Jawa Timur, kemudian peta Kota Medan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada peta tematik itu selain harus menunjukkan daerahnya, juga harus menyebutkan tema yang ada di peta tersebut. Contohnya tadi ini, selain menunjukkan tempat, yaitu di Desa Karanggembang, juga menunjukkan temanya, yaitu tentang rawan banjir gitu. Kemudian yang kedua ada skala. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak datar pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, skala peta dibedakan menjadi skala angka, skala garis, dan juga skala verbal. Nah, kalau di samping ini, dari peta di atas, itu skalanya berupa skala angka dan juga skala garis. Kalau skala angka yaitu skala yang berupa angka. Kemudian kalau skala garis disertai dengan garis, ada jaraknya, yaitu jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya gitu. Semisal ini itu 2 cm, maka dapat dikatakan bahwa 2 cm di peta mewakili 0,25 km jarak di sebenarnya gitu, mewakili 0,25 km jarak sebenarnya gitu. Kemudian, nah ini ada cara menghitung skala. Jadi cara menghitung skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini ada contoh soal. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Nah, diketahui dari contoh soal ini kita dapat mengetahui bahwa jarak sebenarnya itu 150 km. Jarak pada petanya 5 cm. Nah, jarak sebenarnya ini kita jadikan cm supaya sama dengan jarak pada peta. Jadi 150 km menjadi 15 juta cm. Nah, yang ditanya adalah skala pada peta. Nah, ini cara menjawabnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi 5 dibagi 15 juta menjadi 1 banding 3 juta, masing-masing dibagi 5. Jadi 1 banding 3 juta.
Nah, kemudian ini ada contoh soal skala garis. Nah, dari gambar di atas ini, dari gambar ini, hitunglah skala angka. Hitunglah skala angkanya. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa jarak sebenarnya adalah 24 km. Jarak pada peta adalah 6 cm. Sehingga 24 km kita jadikan cm terlebih dahulu supaya sama dengan jarak pada peta. Dan langsung dimasukkan ke dalam rumus jarak pada peta bagi jarak sebenarnya 6 bagi 2.400 menjadi 1:400.000. Nah, jadi skalanya itu 1:400.000. Nah, di skala garis ini kan ada banyak angka, ada 1/4, kemudian 28 dan seterusnya. Jadi untuk menghitungnya kita tidak hanya bisa menggunakan angka 6 dan juga 24, kita juga bisa menggunakan angka 1 dan juga angka 4, nanti hasilnya juga sama gitu. Nah, ini ada contoh soal. Dalam peta ditulis skala 1:300.000, ubahlah ke dalam skala grafik atau skala garis. Nah, ini merupakan soal pengubahan dari skala garis menjadi dari skala angka menjadi ke skala garis. Nah, kita jawab dulu. Jadi dari contoh soal di atas dapat diketahui bahwa 1 cm di peta itu sama dengan 300.000 cm di lapangan. Nah, 300.000 cm ini kita jadikan kilometer menjadi 3 km. Nah, maka 1 cm pada peta mewakili 3 km jarak sebenarnya. Nah, 1 cm ini merupakan satu ruas garis yang ada di skala garis. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini. Kita buat garisnya dulu, kemudian kita buat yang atas tuh kilometer, yang bawah sentimeter atau bisa dibalik. Kemudian kita buat ruas-ruasnya. Nah, sebenarnya kita memakai satu ruas saja sudah cukup, tapi supaya lebih mudah dipahami, kita buat beberapa ruas gitu. Nah, di sini saya membuat 3 ruas, 1, 2, 3. Dan kita buat angkanya. Nah, yang sentimeter karena di sini diketahuinya 1 cm. Jadi kita tulis setelah angka 0 adalah 1, kemudian 2, 3 dan 4. Kemudian jarak sebenarnya itu 1 cm mewakili 3 km. Jadi setelah angka 0 adalah angka 3. Nah, kelipatan angka 3 yang pertama adalah 6, kemudian 9 dan juga 12. Jadi skala garisnya adalah seperti ini gitu. Nah, ini ada soal, silahkan dari kedua soal ini dihitung, kemudian hasilnya kalian diskusikan pada kolom komentar di Microsoft Teams. Nah, untuk komponen yang ketiga ada orientasi. Orientasi itu biasa juga disebut dengan arah mata angin. Nah, ini orientasi dari peta yang awal tadi tentang rawan banjir. Kemudian komponen yang keempat ada simbol. Jadi simbol peta itu merupakan suatu gambar atau tanda di peta yang mempunyai makna atau arti yang menggambarkan fenomena di permukaan bumi. Nah, simbol sendiri dibagi menjadi 5 macam. Ada titik, garis, area, kualitatif, dan untuk simbol titik itu biasanya digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional seperti kota, kemudian gedung, pelabuhan, sekolah, candi, stasiun, dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol garis. Simbol garis itu digunakan untuk menyajikan unsur-unsur yang memanjang seperti jalan, kemudian sungai, garis pantai, kemudian ada batas administrasi atau batas wilayah. Nah, lanjut ke simbol area. Nah, simbol area ini digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur yang memiliki luas atau area gitu. Contohnya seperti hutan, kemudian sawah, rawa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk simbol kualitatif itu digunakan untuk membedakan daerah
persebaran suatu benda yang ada di peta. Contohnya persebaran flora dan fauna, kemudian persebaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada simbol kuantitatif. Nah, simbol ini digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Contohnya tingkat kepadatan penduduk. Nah, dari peta yang awal tadi, ini merupakan simbol-simbol. Nah, ini merupakan simbol-simbolnya. Ada simbol titik, yaitu berupa titik dusun. Kemudian simbol garis, ada jalan, ada sungai, kemudian batas desa. Nah, untuk simbol areanya ada tingkat kerawanan banjir, ada tidak rawan, kemudian cukup rawan, dan juga sangat rawan. Nah, selanjutnya ada warna dan lettering. Penggunaan warna itu bersifat bebas sesuai dengan tujuan pembuat, namun sebisa mungkin menggunakan warna yang mirip dengan warna sebenarnya. Untuk lettering adalah angka atau tulisan yang tercantum pada peta. Nah, lettering ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, lettering untuk sungai. Jadi, lettering sungai itu sebisa mungkin dibuat miring sesuai dengan arah sungainya gitu. Kemudian untuk judul dituliskan tebal dan juga tegak supaya lebih mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Nah, pada peta yang sebelumnya tadi, untuk warnanya itu dibagi menjadi 4. Ada merah, kemudian orange, hijau muda, dan juga hijau tua. Kemudian komponen yang keenam adalah legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Nah, legenda ini merupakan kunci untuk memahami simbol yang ada di peta. Ini merupakan legenda dari peta tingkat kerawanan banjir. Nah, lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu garis koordinat. Nah, garis koordinat ini terdiri dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang merupakan garis hayal yang melintang dari arah barat ke arah timur. Nah, ini garis lintangnya. Kemudian kalau garis bujur itu merupakan garis hayal yang melintang dari arah utara ke arah selatan. Jadi ini merupakan garis bujurnya. Nah, kemudian komponen yang ke-8 yaitu inset. Inset sendiri merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Nah, pada peta di awal tadi ini ada inset dari Desa Karangkembang. Nah, desa ini terletak di sebelah selatan dari Kecamatan Alian. Nah, ini peta yang besarnya ini merupakan Kecamatan Alian. Nah, begitu. Jadi dengan adanya inset kita bisa tahu lokasi yang ada di peta itu, wilayah sekitarnya tuh apa saja. Kemudian juga dapat memperjelas peta utama serta menghemat ruang pada peta inti. Lanjut ke komponen ke-9 yaitu pembuat dan tahun pembuatan peta. Nah, pembuat peta itu dapat berupa individu maupun kelompok lembaga seperti Badan Informasi Geospasial atau BI, kemudian LAPAN dan lain sebagainya. Sedangkan tahun pembuatan peta itu ya sebisa mungkin dicantumkan karena terdapat beberapa data yang digunakan untuk membuat peta itu cepat berubah seperti data penduduk, kemudian penggunaan lahan dan produksi pertanian, sehingga nantinya pembaca itu tahu bahwa data itu tuh merupakan data tahun berapa gitu, apakah perlu diperbaharui atau tidak. Kemudian komponen yang terakhir adalah sumber peta. Nah, suatu peta harus disertai dengan sumbernya. Hal ini bertujuan supaya pembaca tahu dan dapat menelusuri peta dasarnya. Nah, untuk sumber dari peta yang tematik di awal slide tadi itu ada
data SHP, kemudian data KML, scoring peta curah hujan dan sebagainya, kemudian koordinat sistemnya menggunakan ujian 49S dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke keterampilan dasar peta dan pemetaan. Nah, untuk mencapai proses terakhir yaitu membuat peta, tentunya ada beberapa langkah yang harus dilalui terlebih dahulu. Pertama, kita harus membaca peta, kemudian menganalisis, menginterpretasi, memperbesar dan memperkecil peta, dan yang terakhir membuat peta. Nah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi pada intinya peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar menggunakan skala tertentu. Kemudian fungsi peta secara umum itu bertujuan untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian tadi kita bahas juga proyeksi peta. Nah, proyeksi peta adalah teknik penggambaran dari bentuk bumi yang bulat ke bidang datar. Kemudian proyeksi tadi berdasarkan bidangnya dibagi menjadi 3, yaitu ada azimutal, silinder, dan juga kerucut. Lalu tadi ada juga syarat pembuatan peta dibagi menjadi 3, yaitu ada ekuivalen, konform, dan juga equidistant. Lalu ada juga 10 komponen dalam peta, yaitu ada judul, skala, orientasi, simbol, warna dan lettering, legenda, koordinat, insert, kemudian pembuat dan tahun pembuatan, serta sumber dari suatu peta. Nah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di minggu atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.